Motif bos distro bunuh pegawai koperasi karena utang yang membengkak. Akhirnya terkuak motif sebenarnya bos distro bernama Antoni, 34, melakukan pembunuhan terhadap pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25. Utang sebesar 5 juta rupiah melonjak jadi 24 juta rupiah menjadi awal mula Antoni bunuh pegawai koperasi tersebut. Diketahui, seorang pegawai koperasi bernama Anton Eka Saputra, 25, dilaporkan hilang sejak Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024, hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Jasad korban dicor pelaku di satu lubang di belakang ruko distro milik pelaku yang terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang. Terbaru, tim gabungan dari Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel berhasil menangkap terduga pelaku yang bernama Antoni, bos distro, anti mahal, saat berada di Kota Padang, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Tak sendiri, Antoni ditangkap bersama istrinya. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan jika kasus ini merupakan pembunuhan berencana. Diketahui, dari kasus ini 2 orang sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka yakni Antoni, 34, sebagai pelaku utama, dan Pongki Saputra, 24, sebagai orang yang membantu pembunuhan. Sementara Kelvin alias Kevin kini masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Kevin diketahui merupakan keponakan dari istri Antoni. Istrinya masih dicari, karena istrinya juga pergi dari rumah. Keterangan istrinya juga sangat diperlukan dalam kasus ini, kata Haryo. Sementara itu, Haryo juga mengungkap, motif pembunuhan ini berlatar belakang karena sakit hati Antoni kepada korban, karena masalah utang. Diketahui, karena utang sebesar 5 juta rupiah dan kini membengkak hingga 24 rupiah juta. Utang 5 juta rupiah, singkat cerita membengkak hingga 24 juta rupiah, proses bunga itu yang akhirnya timbul kekecewaan. Pada akhirnya jadi perdebatan dan berujung pemukulan serta pembunuhan, katanya. Terungkapnya kasus pembunuhan pegawai koperasi. 1. Ditangkap di Padang. Antoni berhasil ditangkap di Padang, Sumatera Barat, pada Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024, malam. Keberadaan Antoni akhirnya berhasil diketahui oleh petugas gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Alhasil, Antoni pelaku pembunuhan atas korban Anton Eka Putra yang mayatnya dicor menggunakan semen, berhasil diringkus petugas gabungan di Kota Padang. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet Antoni lah ketangkap di Padang semalam, hari ini dibawa ke Palembang, ungkap Haryo, kepada sripoku.com, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024, siang. Adapun alasan Antoni kabur ke Padang karena berniat ingin mencari aman dan bersembunyi di tempat kakak sepupunya. 2. Polisi amankan karyawati dan motor korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun sripoku.com, dalam pengungkapan kasus ini, tim Jatanras Polda Sumsel bagian menjadi 2 tim. Selain ke Padang, tim juga berangkat ke 4 Lawang. Di 4 Lawang, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa motor korban. Benar kami berhasil mengamankan barang bukti berupa motor korban, di lokasi 4 Lawang, ungkap Kanit 2 Jatanras Polda Sumsel, AKP Novel Siswandi kepada sripoku.com, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024, siang. Lanjut Novel, selain mengamankan barang bukti, anggota juga mengamankan seorang karyawati berinisial PT. Adapun PT diamankan untuk dimintai keterangan terkait peristiwa pembunuhan pegawai koperasi tersebut. PT disebut mengawasi situasi di depan TKP saat korban dieksekusi. PT ini diamankan lantaran saat pelaku melakukan eksekusi terhadap korban, dia menjaga dan mengawasi di situasi di depan TKP, tempat kejadian perkara, terangnya. Jadi, sambung Novel, saat kejadian siapa orang yang hendak masuk tidak boleh masuk. Jadi PT turut diamankan untuk diminta keterangan terkait peristiwa tersebut, tegasnya. 3. Pengakuan Antoni beli semen. Saat penangkapan, bos distro ini tampak mengenakan baju kaos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Dengan tangan diborgol, kepada pihak kepolisian, Antoni tidak mengetahui soal bercak darah yang ada di rumahnya tersebut. Antoni pun mengaku tidak pernah menggunakan cutter di ruko distro di Jalan Kiai Haji Dahlan Blok D2 Maskarebet Sukarami. Saya belum tahu Pak,
Cutter itu gak tahu juga Pak, selama saya tinggal di situ gak pernah make cutter. Saya ada pakai pisau panjang, ujar Antoni kepada tim gabungan Polrestabes Palembang di Padang, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Selain itu, Antoni mengaku bahwa menyuruh wanita membeli semen untuk mengecor jasad korban. Iya, saya suruh, tambahnya. 4. Keluarga korban minta pelaku dihukum mati. Sementara, keluarga alum Anton Eka Saputra, 25, korban pembunuhan bos distro di Palembang yang dibunuh dan dicor, berharap pelaku pembunuhan dihukum setimpal hingga hukuman mati. Harapan ini diungkapkan Robi sepupu alum Anton, setelah mengetahui pelaku utama pembunuhan petugas koperasi Anton yaitu bos distro anti mahal Antoni sudah ditangkap pihak kepolisian. Sudah dapat ya, pelaku utamanya? Ya harapan kami selalu keluarga besar dan kawan-kawan petugas koperasi bisa mendapatkan hukuman setimpal berupa hukuman mati, kata Robi saat dihubungi TribunSumsel.com, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Diterangkan Robi, hukuman mati itu dianggapnya setimpal dengan apa yang telah dilakukan pelaku kepada korbannya, yang menghilangkan nyawa orang dan dicor. Setimpal lah itu kalau menurut keluarga, karena dilakukan secara sadis dan berencana, paparnya. Ditambahkan Robi, jika alum Anton selama ini berdomisili di Lampung dan meninggalkan istri serta anak yang baru berusia 1 tahun. Kami harapkan kepada penegak hukum untuk dilakukan hukuman mati, karena jika mereka seperti kami posisinya, pasti akan berharap sebaliknya. Apalagi anak masih kecil dan tidak ada hati melakukan pembunuhan itu, harapnya. Dilanjutkan Robi, pihaknya belum mengetahui secara pasti akan penangkapan otak utama pembunuhan itu, mengingat saat ini keluarga alum Anton masih berduka. Mungkin kami di kampung belum tahu dan jikapun telah ditangkap belum nyampai Palembang juga pelaku, dan kita pastinya keluarga ingin tahu motif utama pelaku menghabisi nyawa korban. Rencana beberapa keluarga ada ke Palembang, pungkasnya. 5. Ditemukan tewas dibunuh nasabah. Sebelumnya, seorang pegawai koperasi di Palembang yang dilaporkan hilang saat menagih utang ternyata tewas dibunuh nasabahnya. Pembunuhan ini terungkap setelah Polsek Sukarami Palembang menerima laporan orang hilang atas nama Anton Eka Saputra, 25 tahun, seorang pegawai koperasi dan sempat pamit pergi menagih ke nasabah. Haryo mengakui, awalnya kasus ini diselidiki secara masif karena polisi menduga korban akan kembali lagi setelah menyelesaikan urusannya. Namun di tengah proses penyelidikan, polisi menemukan kejanggalan terkait hilangnya korban saat menagih utang ke nasabah. Sebab saat didatangi polisi, ruko yang dilaporkan menjadi tempat terakhir korban menagih utang kini sudah kosong ditinggal seluruh penghuninya. Peristiwa ini dialami Anton Eka Saputra, 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang yang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024. Tragisnya, Anton ditemukan terkubur dan tanahnya dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Dahlan Blok D2 Maskarebet, Sukarami, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskarebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan tim identifikasi Satreskrim Polrestabes Palembang bersama tim forensik RS Bayangkara M. Hasan Palembang masih melakukan evakuasi terhadap jenazah korban yang dikubur di belakang ruko distro di perumahan Maskarebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Korban merupakan karyawan koperasi yang dilaporkan hilang saat pamit dari rumah untuk melakukan penagihan terhadap debitur pada tanggal 8 Juni tahun 2024 lalu. Karena tak kunjung pulang ke rumah, pihak keluarga membuat laporan polisi, kata Haryo kepada wartawan ditemui di TKP.